A few moments later. Halo semua, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Praktikum Statistika Elementer. Nah, di sini sudah ada data yang diberikan. Kita akan mengujinya dengan uji korelasi person dan uji regresi linear. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu, data X dan Y kita copy dari 1 sampai 20. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya ke data view, lalu kita paste. Jika sudah, kita ke variable view. Nah, kan ada dua. Yang pertama namanya kita ganti jadi X, yang kedua kita ganti Y. Lalu desimalnya kita nolin ya. Lalu ke label, labelnya kita tulis motivasi belajar untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, kita labelin dengan prestasi siswa. Kalau udah, kita ke data view lagi, klik analyze yang paling atas, terus kita pilih yang correlate, terus yang pilih lagi yang ambivariate. Nah, dua-duanya kita masukin ya, motivasi belajar sama prestasi siswa ke variabel. Kalau udah, jangan lupa personnya dicentang, oke? Lalu kita klik OK. Nah, ini outputnya udah keluar. Kita klik kanan lalu copy. Agar lebih mudah menginterpretasikannya, kita pergi ke Word. Lalu kita paste data atau output yang sudah kita copy tadi. Lalu kita buat interpretasinya. Nah, ini dia interpretasinya dan dapat kita lihat dari data di atas. Signifikasi dari motivasi belajar 0,000 dan juga prestasi siswa 0,000 signifikasinya. Nah, dapat kita lihat dari dasar pengambilan keputusan di mana jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka berkolerasi, dan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Artinya dari data yang kita dapat tadi hasilnya kurang dari 0,05 maka nilainya berkorelasi. Lalu diketahui juga nilai person correlation-nya sebesar 0,930, yang dimana jika kita lihat lagi dari pedoman derajat hubungan, jika 0,81 sampai dengan 1, itu artinya nilai person correlation-nya berkorelasi sempurna. Nah, untuk tahu gimana bentuk hubungannya, bisa kita lihat dari person correlation-nya apakah dia positif ataukah negatif. Dilihat dari data yang kita dapatkan tadi, nilai person correlation-nya itu 0,930 yang berbentuk positif, sehingga bisa dikatakan semakin meningkatnya variabel X, maka semakin meningkatnya juga variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan uji regresi linear. Nah, sudah ada data yang saya siapkan, sebenarnya masih sama. Langsung saja kita uji regresi linearnya. Yang pertama ada syarat uji regresi, yaitu valid dan reliable, lalu normal dan linear. Maksudnya itu datanya itu valid dan reliable, dan juga datanya harus normal dan linear. Lalu kita buka SPSS-nya lagi, lalu kita klik analyze, lalu kita pilih yang regression, terus pilih yang linear. Habis itu kita masukin yang motivasi belajar ke independen dan prestasi siswa ke dependen. Lalu habis itu kita klik OK. Nah, ini dia outputnya. Yang kita butuhin ada dua tabel, yaitu tabel model Summaris sama ANOVA. Langsung kita paste, pindahkan ke Word yang tadi. Lalu kita copy lagi yang ANOVA, lalu kita pergi ke Word dan paste lagi. Nah, lalu kita buat interpretasinya. Nilai signifikasinya 0,000 yang dimana kurang dari 0,05. Jika kita lihat dari dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Itu artinya dari data yang kita dapatkan tadi terdapat pengaruh antara variabel
motivasi belajar yaitu X terhadap prestasi siswa yaitu Y. Selanjutnya kita akan menunjukkan pengaruh variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, untuk melihat persenannya kita bisa melihat tabel yang model summary. Besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,930 dari output diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,865. Untuk mencari persenannya, 0,865 itu dikali dengan 100%. Sehingga yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau prestasi siswa adalah sebesar 86,5%. Sekian dari saya, terima kasih.